Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WB Gemilang, kembali lagi di Blended Learning SMK Wirabuana 2. Kembali lagi bersama saya Tio Prasetyo. Saya mengampu mapel jurusan Routing Mikrotik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar soal internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer dan sistem informasi di seluruh dunia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi data. Internet memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai layanan online dengan mudah. Lanjut. Di sini ada sejarah singkat internet. Asal-usul internet dapat ditelusuri kembali di tahun 1960-an. Ketika para ilmuwan di Amerika Serikat mengembangkan sebuah jaringan komunikasi untuk menghubungkan komputer yang ada di berbagai lokasi. Salah satu proyek awal yang menjadi cikal bakal internet adalah ARPANET. Kita lanjut, sejarah sudah. Komponen utama internet adalah server dan klien, lalu router, switch, dan modem, lalu ISP, Internet Service Provider. Proses dasar koneksi internet itu menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi atau kabel, lalu memperoleh alamat IP agar perangkat bisa berkomunikasi dalam jaringan lokal dan global, serta menggunakan DNS untuk mengkonversi nama domain ke IP, lalu menggunakan protokol TCP/IP untuk mengirim dan menerima data melalui internet. Selanjutnya, pengertian DNS. DNS adalah Domain Name System. Adalah sistem digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti google.com menjadi alamat IP numerik yang digunakan oleh komputer dan perangkat jaringan internet untuk saling berkomunikasi. Selanjutnya, penerjemah nama domain ke alamat IP. Nama domain seperti www.sekolah.com atau google.com lebih mudah diingat oleh manusia dibandingkan dengan alamat IP seperti 172.217.10.14. Itu lebih susah diingat oleh manusia. Jadi kita harus menggunakan nama domain agar memudahkan manusia atau user. DNS mengkonversi nama domain yang dimasukkan pengguna menjadi alamat IP yang diperlukan untuk mengakses situs web. Lanjut, di protokol komunikasi internet. Di sini ada protokol internet ya. Protokol komunikasi internet adalah seperangkat aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima di jaringan internet. Protokol ini mengatur cara perangkat di seluruh dunia berkomunikasi satu sama lain, memastikan bahwa informasi dapat ditransmisikan dengan cara yang terstruktur dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, pengirim dan penerima. Di sini selanjutnya ada pengiriman data di internet. Pengiriman data di internet adalah proses di mana informasi atau data dikirim dari satu perangkat lainnya, misalnya komputer, smartphone, atau server, ke perangkat lain melalui jaringan internet. Proses ini melibatkan beberapa tahapan teknis yang kompleks untuk memastikan data dapat dan sampai dengan benar dan utuh ke tujuan. Di sini ada gambaran alat perangkat jaringannya. Kita akan belajar alurnya, dari mana internet, sumber internetnya. Di sini kita pertama itu ada provider internet. Apa sih itu provider internet? Itu penyedia jasa layanan internet. Jadi kalau kita mau berlangganan internet harus menggunakan provider internet. Contohnya apa? Bisnet, Telkom, dan lain sebagainya. Itu kita harus berlangganan. Lalu kemana? Selanjutnya kita ke rumah kita atau ke kantor kita. Lanjut ke modem. Modem itu untuk mentranslasikan sinyal digital ke analog ataupun sebaliknya. Lalu ke router, itu merutekan jalurnya yang terbaik yang dipilih. Selanjutnya itu ada switch, itu penghubung antar komponen jaringan komputer. Lalu di selanjutnya ada WiFi access point untuk wirelessnya tanpa
kabel atau nirkabel, lalu ke PC kita, tablet kita, ataupun smart TV kita atau smartphone. Dan kenapa di sini alat dari provider itu cuma satu, nggak banyak seperti yang digambar ini? Karena itu alat udah all in one, udah jadi satu. Jadi modem, router, switch udah jadi satu alat saja, diringkas jadi all in one. Begitu, di satu alat itu ada modem, router, dan switch. Jadi hanya satu alat saja. Lalu agar meringankan beban si satu alat itu, kita memerlukan alat yang lain namanya WiFi access point. Jadi harus membeli dulu alat satu itu agar alat yang tadi terbebani banyak jadi dibagi lagi ke satu alat. Selanjutnya, bisa tidak WiFi itu tanpa internet terkoneksi ke perangkat kita? Jawabannya bisa, bisa saja. Cuman dia tidak berguna, bermanfaat buat ya kita untuk mengakses data center jaringan di internasional seperti WhatsApp, IG, itu harus ada internet untuk mengakses data center di internasional atau nasional juga bisa. Selanjutnya ada keamanan internet. Keamanan internet adalah perlindungan terhadap data, perangkat, dan komunikasi yang dilakukan melalui internet dari ancaman dan serangan dapat merusak atau menyalahgunakan informasi pribadi, merusak sistem, atau mengakses data yang tidak sah. Keamanan internet sangat penting karena semakin banyak aktivitas kita, baik pribadi maupun profesional, yang terjadi secara online, mulai dari transaksi keuangan, komunikasi pribadi, hingga penyimpanan data sensitif. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.